Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gabina flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat beliau. Gabina flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba kasih malam ini tentang 10 cara menjadi pribadi yang sukses. Memang kata sukses ini menjadi kata yang diinginkan oleh banyak orang. Didamba-dambakan, betul sekali. Karena memang yang paling susah dalam hidup ini adalah menjadi orang-orang yang sukses. Dan bagaimana memaknai sukses ini juga menjadi perhatian semua kita. Gabungan flamboyan yang dimuliakan Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Gabungan flamboyan artinya adalah barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi muragaman katsira, yaitu mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Muragaman katsira wasa'ah, rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, barang siapa keluar, wa may yakhruj, dia keluar min baitihi, dari rumahnya, dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, muhajiran ilallah wa rasulih, thumma yudrikuhul mautu, kemudian kematian menimpanya, thumma yudrikuhul mautu, kematian menimpanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Ya. Gabungan flamboyan dimuliakan Allah, ayat An-Nisa ayat 100 ini memotivasi kita bahwa kalau kita berhijrah atau punya niat baik untuk berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, atau berubah dari kebaikan menuju lebih baik lagi, maka semua ini Allah berikan ganjarannya, yaitu Allah akan memberikan, sungguh kata Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah berikan pahala yang banyak, dan Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahimah, ghafurar rahimah. Nah, oleh karena itu gabungan flamboyan yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, semua manusia di muka bumi ini pasti menginginkan satu hal, sukses. Nah, bagaimana sukses? Apabila kita benar-benar menginginkan terjadinya perubahan yang baik daripada diri kita, maka itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah, aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Jadi gabungan flamboyan, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa kalau hambaku mengatakan dia berpikir aku menolongnya, maka aku menolongnya. Jadi kata Allah, prasangka aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan pula yang akan kita dapat. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka keburukan pula yang akan kita dapat. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita gabungan flamboyan. Dari mana kita akan memulai untuk melakukan atau mencoba untuk berubah menjadi pribadi yang sukses. Langkah yang pertama dari 10 cara adalah memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Jadi memiliki tujuan yang jelas itu penting. Saya selalu mengulang itu gabungan flamboyan.
Mungkin malam ini agak sedikit serius materinya, karena memang kita sering sekali jatuh pada lubang yang sama. Seharusnya seorang muslim, orang beriman, anak muda itu jangan jatuh pada lubang yang sama. Tapi dia selalu punya perubahan dari satu masalah menyelesaikan masalah yang satu lagi, lalu dia berubah lagi kepada masalah baru dan seperti itu. Maka oleh karena itu yang harus dibangun oleh setiap kita adalah kita memiliki dulu tujuan hidup yang jelas. Itu apa hidup kita ini? Kita punya impian nggak yang ingin kita capai? Karena orang sukses akan selalu menempatkan tujuan-tujuan itu bagian dari hidup, dan kita harus sabar menghadapinya. Jadi memiliki tujuan hidup yang jelas itu sangat penting. Ada kejelasan hidup dan terukur. Jadi kita jelas mau kemana. Kalau kita naik mobil, maka kemudian flamboyan harus jelas tujuan arahnya kemana. Misalnya kita ke Bandung, ke Jakarta, harus jelas di mana kita turun. Makanya kalau naik pesawat itu harus ada tujuan yang jelas. Nah, ibarat kita seperti naik pesawat gitu kan. Jadi kalau Gaminan Flamboyan naik pesawat itu kan, pada saat dia terbang, dia mengeluarkan energi yang tinggi sekali. Kemudian dia ini mengudara di angkasa. Kemudian sesekali ada turbulen. Kemudian dia standar lagi. Kemudian dia turun. Kemudian jelas pada tujuannya. Jadi Gaminan Flamboyan itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini perlu berbagi dulu dengan Rifki. Iya, oke. Kita tahan dulu saat ini. Nanti kita bakal sambung lagi tentang 10 cara menjadi pribadi yang sukses ya. Jadi buat Gaminan pengen bertanya, pengen konsultasi tentang tema kita di malam hari ini, langsung aja SMS di 081818010105, atau yang pengen nelfon juga boleh ya di 0651418440. Selepas single yang satu ini nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Reski dan juga Ustadz Azmi Fajar Gusman di Flamboyan Kaji Islam. Yang jelas ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Tapi Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke cara yang kedua ya, ini ada satu pertanyaan dari Risa. Ya. Katanya malam Reski dan juga Ustadz, apa kabar nih katanya? Kabar baik. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Risa pengen tanya nih, katanya dia pengen sukses dalam hal pribadi. Terus pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir pribadi yang pesimis, semi ekstrovert, gengsi dan suzon, serta kurang dekat dengan Allah alias kurang muslimah gitu katanya Ustadz. Gimana cara meminimalisirnya ya? Ya, terima kasih pada Risa, bahwa saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang dimiliki oleh setiap manusia. 4 hal itu adalah dia punya mental, dia punya fisik, kemudian dia punya intelijensi, dan dia punya spiritual. Nah, jadi 4 hal ini seharusnya harus kita kembangkan setiap hari dengan baik. Misalnya dari 4 hal ini yang paling urgen itu yang harus segera kita perbaiki itu adalah spiritual kita. Boleh kita punya fisik yang sehat, boleh kita punya mental yang kuat, boleh kita punya intelijensi yang cerdas, yang baik, tapi kalau spiritual nggak bagus, semuanya bisa mempengaruhi. Nah, oleh karena itu membangun spiritual yang baik itu penting. Nah, apa aja spiritual itu? Nilai-nilai dalam kita beragama. Nah, jadi kita beragama ini harus betul-betul kita nikmati, kita hayati, dan kita amalkan. Nah, contoh yang sehari-hari saja, Gaminan Flamboyan yang dimuliakan Allah. Misal, bagaimana dengan sholat kita? Oke, Gaminan masih di Flamboyan Kaji Islam, dan saya punya satu pertanyaan nih Ustadz, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi saya tertarik dengan poin yang ketiga, yaitu mengambil contoh figur yang cocok ya. Tapi bagaimana kalau figur tersebut Ustadz, figur yang mungkin hanya bisa kita lihat di internet, mungkin di TV ataupun di dunia lain ya, tapi dunia lain apa? Maksudnya selain TV, internet, mungkin ada hal-hal aja yang di majalah ataupun apa gitu ya. Tapi kita nggak bisa langsung berhubungan sama dia. Apakah kita bisa mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Ya, jadi ingin saya jawab bahwa yang pertanyaan Rifki ini sangat menarik sebenarnya ya, cukup menarik. Jadi saya punya teknik ketika saya banyak yang saya nggak bilang sih, tapi banyak orang bilang bahwa
Ustaz Azmi ini seorang motivator, suka motivasi orang kan. Jadi saya punya teknik belajar. Kemarin saya ke Jakarta lagi. Saya kemarin ke Jakarta, Bandung, saya ke Jakarta, Bogor ya. Sempat juga nginap 2 malam di Puncak ya. Dan kita juga ke Cibodas ya. Saya biasalah saya jalan-jalan ada rangka mencari inspirasi. Kalau saya sih secara pribadi ketika saya ingin menjadi seorang pengusaha, maka saya mengejar orang-orang yang sukses itu di mana sih dia berada. Terus yang kedua, saya langsung ingin ketemu. Saya nggak ada niat ketemu itu saya minta uang, enggak. Saya hanya ingin dijadikan dia sebagai guru. Dan saya menemukan itu, saya datang ke satu orang Aceh yang lumayan kayaknya, dananya lumayan lah, dia punya aset sekitar 3 triliun. Saya nggak percaya, tapi ketika saya lihat saya yakin. Kemudian dia datangi, saya ngobrol, saya ingin beliau jadi guru. Nah, cara belajar saya adalah saya menanyakan pada orang tersebut, apa sih kiat Anda, kok bisa Anda sukses? Nah, lalu dia menceritakan, tell the story, kisah-kisah dia dari tahun 70-an yang lalu. Dia datang dari Aceh ke Jakarta, dia jualan sayur. Terus apa yang memotivasi Anda? Ya, saya kerja keras. Saya tahu bahwa apa yang akan saya kejar. Saya ingin ke Jakarta ini merantau dan saya ingin berhasil pada umur ini dan tahapan ini. Wah, subhanallah, saya dapat ilmu yang banyak. Jadi saya ingin cari ilmu, gitu yang saya bangun. Nah, saya nggak mikir berapa biaya yang habis bagi dalam hal untuk mencari sebuah kata-kata. Cukup menarik. Ketika saya berdiskusi, dia terus bercerita kisah hidup dia, ya sukses, kemudian rugi lagi, dia bangkit lagi, ya akhirnya dia sukses. Terus saya bertanya, saya nggak memberhentikan pertanyaan itu. Saya datang, saya ngomong terus. Akhirnya saya ketemu sebuah kata-kata yang cukup menarik yang menurut saya mahal sekali. Apa tuh, Ustaz? Makanya saya ingin menyampaikan kepada Gemilang Flamboyan bahwa ketika kita punya figur, kita cari figur itu lalu kita tanya, kenapa kamu bisa sukses atau bapak bisa sukses. Yang menarik adalah bagi kita pengusaha ini, dia bilang begini. Ini kata-kata yang kemudian dia ambilnya dari ayahnya lagi, yang kemudian dia mengamalkannya. Ya, Azmi katanya, ya Pak, kamu kalau ingin jadi pengusaha, didengarin ya semuanya Gemilang Flamboyan ya, kamu itu jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Tapi taruhlah beberapa keranjang, sehingga kalau satu keranjang itu jatuh dan telurnya pecah, kamu masih ada 2 keranjang lagi yang berisi telur. Waduh, dalam kali maknanya. Saya pergi ke Jakarta Selatan, saya pulang dengan beliau, saya terus dalam perjalanan saya bertanya, akhirnya saya nemukan itu. Subhanallah. Bagi saya itu sebuah hal yang cukup luar biasa ketimbang saya diberikan uang. Dan saya melihat ternyata saya yakin ketika saya sekarang membangun bisnis misalnya, saya masih bisa ke radio, saya masih bisa menyumpai masyarakat, saya masih bisa konsultasi. Ada banyak remaja yang datang, anak muda yang datang konsultasi kepada saya layani, saya jalani. Dan ternyata ketika saya bangun bisnis dengan kata-kata tadi yang saya dapatkan, saya punya bisnis A, bisnis B, bisnis C misalnya, saya lihat juga ternyata ketika bisnis satunya nggak laku, 2 lagi masih bertahan gitu. Nah, saya pikir apa maksud telur di atas keranjang itu? Ternyata kalau satu keranjang itu jatuh pecah semua, kita tidak punya cadangan, kita sulit sekali untuk bangkit dan bangun. Nah, itu yang saya rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya mengunjungi seorang ustadz saya gitu, saya senang, kagum dengan dia. Saya datangi rumahnya, saya nggak mau tahu dia di mana, saya berapa uang taksi habis, saya nggak mau tahu, saya pergi. Subhanallah, ketika saya sampai, saya bilang saya hanya ingin lihat wajah ustadz, saya ingin berkomunikasi dengan ustadz, saya ikhlas kok pergi ini. Dia terharu dan sebagainya. Apa yang dia katakan? Ya udah, saya kasih kitab kamu yang nilai kitab saya itu 3 juta. Subhanallah, gitu. Saya cuma nanya taksi 100.000, tapi saya dapat kitab 3 juta yang beratnya hampir 4 kilogram. Saya nenteng-nenteng tuh kitab ke mana. Wah, terpikir juga dalam pikiran saya, kalau ke rumah ustadz ujungnya dikasih kitab gitu ya. Ilmu gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Nah, alhamdulillah juga